Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Nur Nihayah dari kelas TL 4401 dengan NIM 1203202015. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari pengendalian persediaan teh dengan mempertimbangkan kendala biaya persediaan dan kapasitas gudang untuk memenuhi mata kuliah kalkulus 3. Selanjutnya adalah latar belakang masalah dari penelitian ini. PT Perkebunan Nusantara 7 memproduksi berbagai jenis teh dengan permintaan pasar yang luas. Dengan jumlah permintaan yang banyak, perusahaan harus menentukan jumlah safety stock yang tepat agar tidak terjadi kerugian. Jika persediaan mengalami overstock, maka biaya persediaan gudang akan meningkat. Biaya gudang sebesar 35 juta, sehingga keseluruhan biaya perusahaan untuk teh mencapai 233.545.000. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk meminimasi biaya persediaan di gudang teh PT Perkebunan Nusantara 7. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Lekring. Metode Lekring sendiri merupakan metode optimasi dengan pembatas dan penyelesaian satu atau dua kendala. Metode ini dapat digunakan dalam pengendalian banyak produk. Dalam penelitian ini dilakukan observasi terlebih dahulu dan pengolahan data. Data penjualan teh dilakukan peramalan secara agregat untuk 12 bulan. Pada studi kasus ini, peneliti menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah metode economic order quantity untuk pemesanan optimum. Apabila biaya pemesanan optimum masih lebih besar, maka dilakukan perhitungan kembali menggunakan metode Lekring. Untuk metode Lekring yang digunakan pada studi kasus ini sebagai berikut. Dilakukan penentuan atau pembuatan persamaan Lekring seperti pada layar, lalu dilakukan turunan dan nilai HLI atau kuantitas pemesanan optimal, dan selanjutnya menentukan total ruang penyimpanan dan total investasi dari perhitungan Lekring. Berikut merupakan keterangan dari simbol pada persamaan Lekring yang ada pada slide sebelumnya. Selanjutnya adalah analisis yang peneliti lakukan. Dari data penjualan teh yang telah dikumpulkan, dilakukan pengolahan data. Selanjutnya dihitung biaya yang digunakan, yaitu biaya pembelian, biaya pemesanan, dan biaya simpan. Untuk biaya pembelian sebesar 47.903.000, biaya pemesanan sebesar 374.000. Dari jumlah data biaya yang didapatkan, kemudian dihitung ke dalam persamaan Lekring pada metode Lekring yang telah ditentukan. Selanjutnya, perhitungan dengan metode Lekring. Sebelumnya, peneliti telah melakukan perhitungan dengan metode economic order quantity, namun didapatkan biaya persediaan masih sangat tinggi, sehingga dilakukan lagi perhitungan dengan menggunakan metode Lekring. Untuk metode Lekring pada studi kasus ini sebagai berikut. Selanjutnya, ditentukan perhitungan HI dengan BOP dan total biaya persediaan. Dari hasil perhitungan, maka didapatkan rekapitulasi menggunakan metode Lekring sebagai berikut sesuai dengan tabel yang ada pada sebelah kiri. Total biaya persediaan dengan menggunakan metode Lekring sebesar 257.524.800 dan total biaya dengan menggunakan metode perusahaan adalah 385.506.418, sehingga dapat disimpulkan penurunan biaya sebesar 127.981.619 atau 33,2%. Tabel berikut merupakan tabel perbandingan total biaya persediaan dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode perusahaan, metode economic order quantity, dan metode Lekring. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah metode Lekring dapat digunakan untuk mengendalikan persediaan dengan berbagai kendala. Kendala yang ada di studi kasus ini adalah biaya persediaan dan kapasitas gudang. Hasil perhitungan menggunakan metode Lekring didapatkan
biaya menghemat biaya persediaan sebesar 127.981.619 dari total keseluruhan biaya perusahaan adalah 385.506.418. Maka dengan menggunakan metode Lekring, perusahaan dapat menurunkan biaya persediaan teh di gudang jauh lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode lain, yaitu metode perusahaan dan metode economic order quantity. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.